Halo, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Keamanan Komputasi Awan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar keamanan komputasi awan. Sebelum masuk nantinya ke materi-materi selanjutnya tentang keamanan komputasi awan itu sendiri, maka perlu diawali dengan pengetahuan pengantar keamanan komputasi awan. Atau mungkin komputasi awan ini juga familiar ya dengan istilah yang namanya cloud computing. Lalu, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran tentang pengantar keamanan komputasi awan ini? Tujuan utamanya adalah mahasiswa diharapkan nantinya dapat menjelaskan tentang konsep dasar dari komputasi awan dan mengidentifikasi jenis-jenis layanan utamanya. Nah, pemahaman ini penting seperti tadi yang saya sampaikan untuk sebagai kunci memahami tentang keamanan di komputasi awan atau di cloud. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah tentang konsep komputasi awan itu sendiri. Sebenarnya secara sederhana, komputasi awan itu adalah penyedia sumber daya IT sesuai dengan permintaan atau biasa disebut on demand melalui internet. Nah, sumber daya yang dimaksud bisa berupa daya komputasi, basis data, penyimpanan, aplikasi, dan lainnya. Nah, model pembayarannya sangat unik dan efisien. Ini yang menjadi salah satu pembedanya dengan model komputasi tradisional. Jadi di cloud ini kita hanya membayar sesuai pemakaian atau biasa juga disebut dengan pay as you go. Kemudian apa sih yang membedakannya dengan model komputasi tradisional? Kita akan melihat perbandingan model komputasi tradisional dengan nantinya model komputasi awan. Model komputasi tradisional ini memahami mengapa cloud sangat revolusioner. Untuk itu kita lihat yang pertama, di model komputasi tradisional, infrastruktur itu dianggap sebagai perangkat keras. Itu di model komputasi tradisional. Nah, solusi hardware yang dianggap sebagai perangkat keras ini tentu membuat adanya beberapa tuntutan. Di antaranya adalah biaya yang sangat besar, butuh waktu, butuh sumber daya yang besar, dan kita juga perlu butuh ruang, staf, ya, keamanan fisik, perencanaan jangka panjang, dan yang paling penting adalah pengeluaran modal atau cost yang paling tinggi. Kenapa demikian? Karena tadi bahwa infrastruktur dianggap sebagai perangkat keras atau hardware, maka tentu diperlukan ruangan yang besar, dan tadi juga diulas tentang keamanan fisik karena memungkinkan terjadinya beberapa ancaman. Ya, sebut saja misalnya seperti gempa bumi, banjir, nah itu perlu keamanan fisik. Kenapa juga perlu perencanaan dalam jangka panjang? Karena dia harus mengalokasikan penggunaan jangka panjang 5 atau 10 tahun ke depan yang mengakibatkan membutuhkan modal yang cukup besar. Nah, selain itu, model ini memaksa kita juga untuk menebak atau memprediksi puncak maksimumnya berapa. Jadi, ini merupakan salah satu penyebab dia pengeluaran mengharuskan memiliki modal yang lebih besar. Itu untuk model komputasi tradisional yang saat ini juga masih banyak dipakai. Lalu kemudian kita akan melihat perbandingannya dengan model komputasi awan atau cloud computing itu sendiri. Nah, dengan adanya cloud computing ini membuat paradigma baru. Jadi kalau yang sebelumnya model komputasi tradisional itu infrastruktur dianggap sebagai perangkat keras, berbeda dengan model komputasi awan, bahwa infrastruktur dianggap sebagai perangkat lunak atau software. Apa sih keuntungannya dengan kita menganggap bahwa software adalah infrastruktur? Keuntungan utamanya adalah ya tentunya fleksibilitas gitu. Nah, solusi software ini dapat berubah lebih cepat, dia mudah, dan pastinya dia lebih hemat biaya dibandingkan hardware. Karena tadi di awal disampaikan bahwa
model komputasi awan ini dia membayar sesuai dengan apa yang dia pakai atau pay as you go. Sementara model komputasi tradisional yang tadinya kita bahas harus merencanakan penggunaan jangka panjang sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Belum lagi dia membutuhkan maintenance-nya. Belum lagi dia membutuhkan sumber daya yang lain. Sementara di cloud computing itu tidak dibutuhkan. Nah, hal terpenting tentunya bagi bisnis adalah cloud ini menghilangkan tugas-tugas berat yang tidak memberikan nilai pembeda bagi organisasi itu gitu ya. Sehingga tim IT hanya dapat berfokus pada inovasi saja gitu. Nah, itu adalah perbandingan dari model komputasi tradisional dengan komputasi awan atau cloud computing. Selanjutnya ini adalah gambar tadi model komputasi tradisional di mana ini infrastruktur dianggap sebagai hardware, sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah model komputasi model komputasi awan atau cloud computing di mana software dianggap sebagai infrastruktur. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa sih perusahaan yang menyediakan layanan cloud ini? Nah, di antaranya yang cukup besar adalah yang seperti apa yang ditampilkan. Ada Amazon Web Service, AWS, ada juga Microsoft, ada juga Google, ada juga Alibaba. Saya yakin teman-teman mungkin sudah ada yang menggunakan di antaranya atau bahkan semuanya ya. Nah, masing-masing mereka ini menawarkan portofolio layanan yang masif dan pemahaman terhadap penyedia ini juga sangat penting di dalam industri modern. Kita lanjutkan dengan modul layanan komputasi awan. Modul layanan komputasi itu seperti apa yang terlihat di gambar, ada tiga modul layanan utama dari cloud yang dibedakan berdasarkan tingkat kendali yang diberikan kepada pengguna. Yang pertama adalah IaaS, Infrastructure as a Service. Jadi dia memberikan kendali paling besar atas sumber daya IT, di mana pelanggan itu mengelola mulai dari operating system, middleware, dan aplikasi mereka sendiri. Nah, ini disebut dengan IaaS. Jadi dia itu kendalinya paling besar. Sesuai dengan yang digambar, semakin ke kanan, kendalinya semakin kecil. Nah, yang kedua itu adalah PaaS, Platform as a Service. Memberikan platform siap pakai, di mana pelanggan fokus pada kode aplikasi dan data. Berbeda dengan yang di atas, pelanggan harus mengelola mulai dari operating system, middleware, dan aplikasi mereka sendiri. Lalu yang terakhir adalah SaaS, Software as a Service, memberikan kendali paling sedikit, di mana pelanggan hanya menggunakan aplikasi yang sudah jadi. Misalnya ada Gmail, ada Microsoft, dan penyedia pengelola semuanya di bawahnya. Nah, dilihat dari yang tiga model ini, seperti yang ditampilkan di gambar, bahwa ini semakin ke kanan, kendalinya paling sedikit, maka kendali paling besar itu adalah layanan IaaS karena memang dia mengelola mulai dari operating system. Sedangkan kendali paling kecil itu adalah SaaS, Software as a Service, karena memang dia hanya sebatas menggunakan aplikasi yang sudah ada. Selanjutnya adalah tentang model pengembangan komputasi awan. Jadi ada tiga model utama bagaimana infrastruktur cloud itu dapat diterapkan atau dimiliki gitu. Yang pertama adalah cloud atau biasa juga disebut dengan public cloud. Infrastruktur dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga atau biasa juga disebut dengan cloud service provider dan nanti ditawarkan kepada masyarakat umum atau sekelompok besar industri. Nah, yang kedua adalah on-premise atau disebut juga dengan private cloud. Infrastruktur itu disediakan untuk pengguna eksklusif oleh satu organisasi dan dapat dikelola oleh organisasi itu sendiri atau pihak ketiga. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama dia public cloud, yang kedua adalah private cloud. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah hybrid. Hybrid merupakan gabungan dari dua atau lebih infrastruktur cloud yang berbeda, misalnya public cloud dan private cloud tadi. Jadi penggabungan keduanya itu disebut dengan hybrid. Jadi ketiga model infrastruktur cloud ini dapat dimiliki, salah satunya mungkin
sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, untuk saat ini kita pembahasan tentang pengantar keamanan komputasi awan. Seperti apa yang disampaikan di awal, bahwa ini diperlukan sebagai dasar nantinya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, berdasarkan dari pembahasan-pembahasan ini, apa yang bisa kita simpulkan atau yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, sebagai kesimpulannya, cloud itu adalah penyedia layanan daya komputasi dan basis data sesuai permintaan melalui internet. Seperti tadi yang sudah kita bahas, bahwa salah satu pembeda utama dia dengan komputasi tradisional adalah dia itu berdasarkan permintaan melalui internet atau on demand. Lalu dengan ini apa sih keuntungan yang bisa diperoleh berdasarkan apa yang sudah dipaparkan tadi? Yang pertama, yang paling penting, dia menghilangkan kebutuhan alokasi atau perencanaan dalam jangka waktu lama, sehingga dia tidak membutuhkan biaya yang besar seperti yang tradisional. Dan juga tidak memerlukan ruang fisik atau pengeluaran tadi, tidak memerlukan ruang yang cukup besar sehingga tidak membutuhkan tidak perlu khawatir tentang ancaman-ancaman fisik begitu ya. Dan juga tentunya kalau sudah demikian, dia akan tidak lagi memerlukan pengeluaran modal yang lebih besar, karena yang pertama adalah dia akan sesuai dengan permintaan, yang kedua dibayar sesuai dengan pemakaian, dan juga dia tidak memerlukan ruang fisik dan sumber daya yang lain. Nah, tidak kalah penting apa yang kita bahas tadi adalah kita telah mengidentifikasi 3 jenis layanan utama dari cloud tadi. Ada yang namanya IaaS, ini adalah kendali paling besar oleh user, lalu juga PaaS, dan yang terakhir adalah SaaS yang merupakan kendali paling kecil bagi si user gitu ya. Nah, inilah penjelasan tentang materi pengantar keamanan komputasi awan. Harapannya adalah setelah pemaparan ini, mahasiswa dapat menjelaskan kembali apa sih yang disebut dengan keamanan komputasi awan dan bagaimana metodenya dan jenis layanan yang ditawarkan. Saya rasa cukup untuk saat ini. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya di mata kuliah yang sama, di pembahasan yang berbeda di keamanan komputasi awan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.